anak Abah dan Ahoker tentunya semuanya punya kontribusi, semuanya. Tapi saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada dominasi dari apapun untuk memenangkan pertarungan ini kecuali yang habis manis sepah dibuang. Nah, ungkapan ini sangat pas sekali untuk anak Abah Anies Rashid Baswedan ketika mendengar jawaban dari Pramono Anung dan Rano Karno waktu ditanya oleh wartawan Tempo apakah salah satu faktor yang menentukan kemenangan Pramono dan Rano itu karena didukung oleh anak Abah dan Ahoker. Begini pernyataannya. Saya Alif dari Tempo. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan faktor kemenangan ya, yang mungkin dilihat oleh Mas Pram sama Bang Dol ataupun tim pemenangan. Faktornya itu kalau di SMRC terakhir menyebutkan bahwasanya ada faktor dukungan yang datang dari anak Abah dan juga Ahokers. Nah, apakah memang seperti itu yang terjadi di lapangan atau ada faktor-faktor lainnya? Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, sekarang kan quick count sudah keluar dan pasangan nomor urut 3 sudah terlihat kemenangannya. Nah, apakah ada ucapan-ucapan kepada paslon 03 mungkin dari Pak Jokowi ataupun Bu Megawati dan yang lain-lain? Lalu yang ketiga itu perhitungan survei yang berjalan sebelum hari pemilihan, itu paslon 02 kan mendapatkan 3 ataupun 5% ke bawah lah. Nah, tapi di akhir-akhir ternyata nyampe 10. Nah, apakah di detik-detik terakhir menjelang perhitungan ada sejenis strategi mungkin dari paslon 03 untuk membahas itu karena perolehannya sampai ke 10 gitu. Terima kasih. yang pertama mengenai kontribusi dari partai-partai, ormas-ormas, relawan-relawan, dan juga anak Abah dan Ahoker tentunya semuanya punya kontribusi, semuanya. Karena nggak mungkin saya dan Bang Dul bisa mendapatkan 50,07% tanpa itu. Teman-teman semua pasti ingat ketika memulai tanggal 28 Agustus, tepat 3 bulan yang lalu, survei saya di Carta Politika itu 0,1%. Pak Charles ini lebih tinggi dari saya nih. Pak Charles 1%, saya 0,1%. Sehingga kalau kemudian pada hari ini kami memperoleh 50,07%, saya meyakini ini kerja keras semuanya. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada dominasi dari apapun untuk memenangkan pertarungan ini kecuali yang mendominasi adalah warga Jakarta, rakyat Jakarta sendiri. Yang kedua mengenai ucapan-ucapan tentu ada, tapi saya tidak ingin mempublikasikan ucapan itu karena itu bagian dari ucapan kepada saya pribadi. Siapa yang memberikan ucapan saya tidak akan sampaikan kepada siapapun. Nah, yang terakhir mengenai pasangan nomor 2 yang pada waktu itu disurvei memperoleh 5, kemudian 5%, dan hasilnya 10% lebih, saya ingin mengucapkan secara khusus bahwa ini adalah hasil yang luar biasa dari kerja keras yang dilakukan oleh pasangan 02, Pak Dharma dan Kun. Bahkan saya terus terang kagum ketika debat-debat baik 1, 2, 3, supporternya itu luar biasa. Sehingga dengan demikian kalau kemudian memperoleh 10% menurut saya adalah hasil yang luar biasa. Ini adalah yang dilakukan oleh calon independen dengan perolehan 10% di Jakarta, kelompok yang sangat rasional, menurut saya luar biasa. Baik. Kalau saya sih jujur agak sedikit tersinggung ya. Pasalnya dukungan oleh anak Abah itu seolah-olah tidak dianggap dan disamakan dengan relawan-relawan yang lainnya. Padahal kan si Abah ini sangat dielu-elukan dan dijunjung-junjung tinggi sekali ya. Apalagi
ketika nih anak abah akan sangat marah, atau kalau saya sih sangat gemes gitu ketika mendengar ucapan dari Deddy Sitorus, DPP Partai PDI Perjuangan, waktu beliau mengatakan bahwa kandang banteng itu sudah bukan lagi di Jawa Tengah, tetapi dipindah ke DKI Jakarta. Begini pernyataan Deddy Sitorus. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Ya, jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Jadi jangan ada lagi pertanyaan soal kandang banteng. Mau tanya di mana kandang banteng? DKI Jakarta memenangkan pemilu provinsi, legislatif, ketua DPRD, dan kemarin gubernur dan wakil gubernur di Provinsi Riau. Belum pernah dalam sejarah PDI Perjuangan menjadi ketua DPRD provinsi di sana sekaligus memenangkan pemilu gubernur. Ketika klaim bahwa DKI Jakarta kemenangan Pramono dan Rano itu sudah 50% dan mereka firm bahwa tidak akan terjadi putaran kedua, maka secara otomatis anak abah sudah menjadi banteng. Karena diklaim nih, DKI Jakarta adalah kandang banteng. Maka siap-siaplah untuk bersama-sama merumput. Emang rela? Kalau saya sih enggak. Saya bilang, Pak, kalau dia nggak ada musuh, namanya juga banteng, Pak. Dia ngerumput, Pak. Dia cari, dia makan. Nanti, Pak, ketum turun. Hei, kalianku banteng apa udu? Gitu kan. Iya, langsung banteng bu, gitu. Kalau ngono berhenti merumput, gosok tanduk kamu. Ya. Selamat untuk anak abah, diklaim bahwa kalian sudah menjadi keluarga besar banteng. Bravo Pilkada 2024. Jakarta menyala.